Kalau sebelumnya juga ditentukan ranking nilai, maka menjadi aneh ketika seseorang calon yang mendapat nilai tertinggi ternyata hilang, tidak ikut menjadi anggota LSF. Calon yang mendapat nilai tertinggi malah tidak jadi dan diisi oleh calon yang lain. Dan kalau kita lacak sebelumnya, maka akan ketemu hal-hal semacam itu. Jadi nilai yang disodorkan oleh DPR sebagai wakil rakyat menjadi tidak banyak artinya. Dan ini bukan kejadian yang pertama. Teman-teman, jika sebelumnya kita bicara tentang media dan kita sejenak mengulas tentang apa yang terjadi pada unsur penting dalam media atau pers, yaitu wartawan, dan kita bicara tentang organisasinya yang tertua, yang terlama, dan paling terdepan, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia. Di sana kita tahu sedang berlangsung gonjang-ganjing yang dimulai dengan adanya dugaan korupsi, kemudian berkembang menjadi saling pecat, saling mengklaim, saling membekukan kepengurusan, lalu kemudian berujung pada kongres luar biasa membentuk pengurus baru yang juga belum berakhir karena pengurus lama yang justru dipecat dari keanggotaan PWI juga menyatakan dirinya masih sah dan sebagainya. Lalu kalau kepada topik film sekarang, topik kedua dari channel kita ini. Perfilman yang paling hangat rasanya kita bicara tentang peristiwa 28 Agustus yang lalu, di mana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi melantik 17 anggota lembaga sensor film untuk masa jabatan periode 2024 ini sampai nanti 2028. Lalu kalau kita cermati dari hasil final keputusan Presiden dari nama-nama itu, kembali lagi kita patut untuk menduga adanya semacam penyelewengan dari proses yang berlangsung sebelumnya. Jadi penyelewengan ini bisa juga kita namai perselingkuhan dari satu proses yang tahapan-tahapannya dimulai cukup panjang sejak asesmen, persyaratan administrasi, kemudian eh, ada tim seleksi melalui wawancara, kemudian ada semacam fit and proper test meskipun ya sekedar wawancara lah, presentasi dengan DPR. DPR kemudian menentukan pilihan, lalu kemudian hasilnya diserahkan kepada Sekretariat Negara untuk dipilih ditentukan oleh Presiden sehingga lahir keputusan Presiden. Dalam proses yang panjang itu ada 24 nama yang disodorkan oleh DPR dengan nilai-nilai hasil dari eh, penilaian mereka terhadap calon anggota. Sebelumnya, 24 nama ini tersaring lagi dari tim seleksi, tersaring lagi sebelumnya dari tim asesmen. Nah, kalau kita cermati, eh, dari 24 nama itu, secara peraturan memang yang dipilih harus 12.
karena lima yang lain otomatis dari pemerintah. Meskipun sebenarnya, meskipun dia wakil pemerintah juga di dalam peraturan perundang-undangan itu ada ketentuan bahwa wakil pemerintah ini tetap harus memiliki persyaratan dia punya wawasan, pengetahuan, dan pengalaman di bidang perfilman. Tapi oke lah. Kita bicara dulu tentang 24 nama yang direkomendasikan oleh DPR yang merupakan kelanjutan dari proses sebelumnya melalui tim seleksi. Ada nama-nama dan DPR memberi ranking hasil nilai ya. Yang tertinggi itu 94,82 nilainya. Artinya kita anggaplah itu yang paling profesional, paling bagus, paling berkualitas, dan seterusnya. Yang terendah adalah 74,81. Daftar ini juga dirilis oleh Kemendikbud. Nah, dari 24 nama yang disodorkan DPR ini, prosedurnya kemudian diserahkan kepada Setnek untuk dipilih 12. Nanti 5 dari pemerintah. Nah, dari 12 nama ini, kalau sebelumnya juga ditentukan ranking nilai, maka menjadi aneh ketika seseorang calon yang mendapat nilai tertinggi ternyata hilang, tidak ikut menjadi anggota LSF. Calon yang mendapat nilai tertinggi malah tidak jadi dan diisi oleh calon yang lain. Dan kalau kita lacak sebelumnya, maka akan ketemu hal-hal semacam itu. Jadi nilai yang disodorkan oleh DPR sebagai wakil rakyat menjadi tidak banyak artinya. Dan ini bukan kejadian yang pertama. Karena pada periode yang lalu terjadi hal semacam itu kontroversi sehingga waktu itu ada juga calon yang protes sampai menyelenggarakan jumpa pers, menggugat proses seleksi yang dan sampai kepada Setnek dan DPR yang tidak fair kira-kira gitu. Sebelumnya lagi di apa tahun 4 tahun sebelumnya lagi hal yang sama juga terjadi. Bahkan sebenarnya nuansa persekongkolan kasak kusuk yang kemudian berakibat pada penjagalan seseorang itu dimulai tahun 2014 ketika waktu itu untuk pertama kalinya peraturan tentang sensor diubah, anggotanya menjadi 17 ditambah 45 anggota tenaga sensor. Nah, waktu itu pun terjadi yang sama, orang yang setelah melalui proses panjang mendapat nilai tinggi, tertinggi, hutannya sebagainya bisa tiba-tiba dia yang dia tersingkir dari anggota lembaga sensor film dan digantikan oleh orang yang justru tidak masuk dalam kriteria lolos seleksi, juga tidak masuk di dalam uh, 24 nama yang disodorkan. Begitupun juga yang wakil dari pemerintah waktu itu terjadi sehingga terjadi semacam hal-hal semacam itu sehingga adalah titipan yang kemudian menjadi anggota LSF adalah istrinya pejabat yang beberapa yang menjadi anggota tenaga sensor adalah saudaranya, keponakannya, menantunya dari mereka yang melakukan seleksi menentukan pemilihan anggota dan tenaga sensor itu termasuk kemudian eh, adanya kasak kusuk di tingkat Senmek yang sampai kemudian akhirnya ditandatangani oleh Presiden. Periode berikutnya hal yang sama terulang lagi dan kali ini kita patut untuk kembali menduga bahwa proses seleksi atau proses sampai pada tingkat 17 orang dilantik menjadi anggota sensor kemarin oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu tidak
terlepas adanya kasak-kusuk politik, adanya lobby-lobby di luar profesionalisme pemilihan anggota sensor yang diamanatkan undang-undang, antara lain tadi yang saya sebutkan dan bisa kita lihat, inilah hasil seleksi dengan nilai-nilainya ternyata salah satu contohnya adalah dia yang mendapat nilai tertinggi, bahkan tidak menjadi anggota lembaga sensor atau menjadi salah satu dari yang dilantik kemarin itu. Tapi terlepas dari hal-hal itu, saya kira memang ketika keanggotaan lembaga sensor film di bawah undang-undang yang baru tahun 2009 nomor 33 itu, lalu dengan peraturan turunannya PP nomor 14 berapa itu tahun 14, akhirnya itu tak terhindarkan. Eh, Pertama karena faktor gajinya juga langsung meningkat 5 kali lipat atau 4 kali lipat. Kedua adalah tren bahwa jabatan-jabatan semacam itu tidak terlepas dari semangat kerelawanan atau relawan dari rezim ini atau dia tidak dan sebagainya, atau juga dari kasak-kusuk politik yang lebih menentukan yang tidak lagi didasarkan pada profesionalisme. Jadi aroma-aroma waktu itu di DPR bahkan itu aroma bahwa ini didukung oleh partai ini didukung oleh partai ini dan sebagainya, itu menjadi lebih kuat dari satu proses seleksi yang sifatnya profesional. Nah, itu berlangsung sehingga pada akhirnya memang lembaga sensor film selain oleh keadaan tiba-tiba fungsinya semakin tidak banyak gunanya, ya, juga semakin tidak ada semacam transformasi pekerjaannya terhadap perkembangan zaman, terhadap perkembangan perfilman, tidak ada semacam paradigma untuk mengikuti tren yang ada, sehingga makin nggak ada gunanya dan makin tidak banyak fungsinya, makin tidak memiliki pengaruh terhadap apa yang terjadi di masyarakat dalam kaitan perfilman. Seperti kita tahu bahwa film itu, lembaga sensor film itu, fungsi peran tugas utamanya adalah memberi, menentukan kelayakan sebuah film untuk ditayangkan kepada publik. Yang kedua adalah menjaga dampak negatif yang diakibatkan oleh film ketika ditayangkan kepada publik dengan cara memberi kategori, kriteria, dan juga klasifikasi. Lalu seperti juga kemarin dalam sambutan Menteri, LSF sejak masa itu juga lebih mendorong pada apa yang namanya program nasional sensor mandiri. Artinya masyarakat didorong untuk menyensor sendiri film, untuk mengikuti klasifikasi yang tercantum di dalam film itu, dan LSF tugasnya mensosialisasikan atau menghimbau atau mengkampanyekan atau membasar semacam itu. Jadi hanya tinggal formalitas dan film-film bioskop yang menjadi perhatian lembaga sensor film. Sementara kita tahu di luar ini, film itu adanya sudah tidak hanya di bioskop, dan yang lebih banyak mempengaruhi kalau itu ada dampak negatif pada masyarakat, itu lebih banyak pada apa yang namanya OTT, platform digital, belum lagi yang media-media sosial. Kalau kita mengacu undang-undang kan semuanya itu film. Nah, sehingga memang semakin tidak menjangkau, semakin tidak banyak fungsinya, semakin tidak banyak pengaruhnya, apalagi kemudian paradigmanya justru diarahkan menjadi pekerja-pekerja yang sifatnya mensosialisasikan supaya masyarakat taat pada klasifikasi dari film-film yang ditayangkan. Sementara film-film klasifikasi atas film-film itu sekarang itu lebih efektif, lebih banyak ditentukan oleh
pengusaha pertunjukan film itu, oleh pelaku pertunjukan film itu, setidaknya oleh etik yang mengikat di antara mereka, kode etik di dalam satu asosiasi, Netflix misalnya, atau apa itu, eh, eh, Disney, Disney Star atau Catch Play atau apa itu mereka yang menentukan ini 13 tahun, ini semua umur, ini 17 tahun, ini 21 tahun dan sebagainya, meskipun standarnya tentu adalah standar di tingkat internasional sana karena ini kan perusahaan-perusahaan multinasional. Nah, kalau kemudian tugas sensor adalah mensosialisasikan supaya masyarakat mengikuti itu, maka peran tugas lembaga sensor ya menjadi tukang kampanye saja akhirnya. Memang semakin sulit sekarang itu ketika kita memahami bahwa perkembangan film ini sedemikian luar biasa ya, bukan hanya ada di bioskop, di televisi ataupun di bahkan sampai di genggaman handphone juga kita ada. Maka sebenarnya yang dibutuhkan adalah satu pemikiran baru, paradigma baru, satu apa semacam mentransformasikan teknik maupun pemikiran apa yang disebut sensor ini uh, sebagai bahan dasar pekerjaan anggota. Sayangnya hal semacam ini adalah terabaikan, bahkan yang ada seperti juga sambutan Menteri kemarin, yang ada adalah melanjutkan hal-hal yang sudah tidak efektif dan tidak lagi relevan untuk zamannya. Sehingga karena tidak ada lagi semacam daya kesadaran untuk berinovasi dalam paradigma maupun dalam transformasi kebudayaan, transformasi nilai-nilai, transformasi terhadap keadaan zaman, transformasi terhadap fakta perfilman yang ada, yang tumbuh, maka lembaga ini akhirnya menjadi formalitas. Lembaga ini bahkan menjadi semacam kebutuhan untuk rebutan kue dari kesempatan dalam satu rezim. Padahal lembaga sensor film ini dulu dibentuk sebagai satu lembaga independen, non-struktural, yang unsur-unsurnya lebih banyak masyarakat film, meskipun pemerintah juga boleh masukkan unsurnya. Jadi, bagaimana asosiasi-asosiasi atau wakil-wakil asosiasi berada di dalam keanggotaan lembaga sensor film, dan itulah dan mereka bekerja secara independen. Sehingga dulu LSF itu punya kantor sendiri di Jalan Sabang, kemudian pindah di gedung film. Nah, sekarang ini baru dari segi fisik saja, dari segi kantor saja, eh, kantornya ada di atas gedung parkir Kemendikbud itu. Sehingga mental yang tumbuh akhirnya juga menjadi semacam pejabat-pejabat underbow dari kementerian. Apalagi mengharap satu apa kinerja yang independen dan semacamnya itu menjadi semakin sulit dan karena sekarang iklimnya adalah pragmatis, maka akhirnya kita tidak bisa berharap apa-apa dari lembaga sensor film, bahkan atas tugas dan kewajibannya yang diamanatkan undang-undang, apalagi sampai pada tingkat ikut memikirkan memajukan perfilman nasional, meningkatkan, udah makin jauh karena lembaga sensor film belakangan ini justru makin menjauh dari apa komunitas-komunitas atau dialog-dialog atau apa perbincangan-perbincangan yang dilakukan oleh stakeholder perfilman, meskipun di dalam stakeholder perfilman itu sendiri juga berlangsung semacam pragmatisme yang makin mewarnai ekosistem perfilman ini, yang acuannya lebih pada keberpihakan pada industri, pada oligarki, pada kepemilikan modal yang kuat. Tapi kembali lagi, supaya tidak melebar kemana-mana, saya ingin mengingatkan bahwa pelantikan 17 anggota lembaga sensor film kemarin cukup
memberi kita catatan bahwa ada yang aneh, ada yang patut kita duga di sana terjadi semacam pemilukan atau penyelewengan atau perselingkuhan di dalam proses seleksinya yang dari asesmen tim seleksi DPR sampai pada seknek dan keputusan presiden. Karena kalau kita perbandingkan mereka yang justru mendapat nilai tertinggi dalam proses seleksi sampai di tingkat DPR bahkan akhirnya tidak muncul sebagai anggota lembaga sensor film. Kalau toh seorang yang profesional dan memiliki nilai terbaik dalam proses seleksi sensor film lalu kemudian gagal tidak jadi anggota bukan karena orang itu dibenci atau orang itu dihindari oleh misalnya rezim kita sebut begitu, tetapi lebih karena adanya kepentingan rebutan kue di satu sisi sehingga harus ada yang dikorbankan. Profesionalisme itu harus dikorbankan, independensi itu harus dikorbankan demi memberi tempat kepada orang yang berhasil di dalam suasana kasak kusuk, di dalam suasana persekongkolan, di dalam suasana perselingkuhan. Saya kira itu.